Kemudian untuk mengantisipasi situasi yang kompleks, satu tempat berpengaruh di tempat yang lain, situasi yang satu berpengaruh pada situasi yang lainnya. Yang gejolak negara jauh di belahan bumi, tapi kita juga kena dampaknya. Ekonomi misalnya, kita juga kena dampaknya, kompleks, saling berhubungan, saling mengkait, kompleks. Jika di sini ada santri, walaupun itu adalah mungkin SMA pamannya, ada pembiasaan pola, maka kompleks saling berkait, maka yang lain juga kena dampaknya. Saat ada santri yang bias, maka menganggap bahwa seluruh santri juga seperti itu menjadi bias. Saat ada santri satu yang mewakili, itu akan mewakili secara prestasi, maka yang lain juga terangkat secara kelembagaan. Itu namanya kompleks, saling berhubungan. Maka mengatasi kompleksitas, kompleks itu nek jadi penyakit, itu jadi penyakit yang kompleks. Macam-macam penyakit. Tapi kompleks ini sebagai kita tempatkan sebagai sebuah beragam, keberagaman itu kekayaan. Solusinya kita memang saling mengenal, komunikatif dan musyawarah. Silaturahim, anjang sana, pertemuan untuk saling mengenal. Kemudian untuk memiliki perilaku peduli, berkepedulian, empati, respon, respek, menguatkan kalau dalam administrasi, database, pengolahan data, olah informasi. Hanya sekilas-sekilas saja. Sebenarnya ini yang kita bicarakan. Di situasi yang kita sebut di depan tadi, alam yakni lilladzina amanu atakhsha qulubuhum lidzikrillah. Belum saatnyakah kita untuk tunduk hati kita, memuncir pada keberadaan Dia, kehadiran Dia di dalam hati. Itu yang dijadikan tempat tujuan, itu yang dijadikan tempat kembali, itu yang dijadikan tempat bergantung, tempat memohon dan sadar. Itulah jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis, kembali diri kita. Maka belum saatnyakah di dunia untuk membangun sebuah komunitas yang komunikatif, memaksa diri dalam berlaku sabar dan tawakal, memaksa diri untuk berkomunikasi, mencari informasi, memaksa diri untuk belajar. Antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitab, supaya kita tidak terkungkung hanya oleh bacaan-bacaan kebenaran menurut akal pikiran kita. Belumkah datang waktunya orang-orang yang beriman untuk tunduk hati dalam kesadaran ada kehadiran Dia yang punya nama Allah, untuk dijadikan tempat tujuan, tempat kembali, tempat memohon, bahkan tempat jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis, menyatakan selamat kembali kepadanya. Asal usul diri adalah Dia. Sehingga untuk tunduk hati kepada kebenaran itu al-haq min rabbik. Allah enggak menampak di permukaan, di muka bumi. Maka kebenaran itulah kebenaran adanya khalifatullah yang telah diturunkan kepada mereka. Dan janganlah seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diberikan Alkitab kepada mereka, sehingga beragama pada pedoman-pedoman buku dari hasil pemikiran dan hasil kesepakatan, hasil dari sebuah anggapan kemudian ditempatkan sebagai keimanan, sehingga solusinya harapannya dapat diselesaikan melalui buku atau tulisan-tulisan dari dirinya atau dari orang-orang sebelumnya, akan tetapi tidak pernah mampu menyelesaikan permasalahan keimanan dan permasalahan kehidupan. Akibatnya beragamanya adalah beragama jarini ke jarini. Kemudian berlalulah masa yang panjang,
atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Kalau di dalam ini tertulis fatolu alaihim al-amadu faqosat qulubuhum, hatinya menjadi keras. Mereka mengira apa yang dilakukan itu benar, tapi sesungguhnya salah di mata Allah. Itulah orang-orang yang fasik. Belum saatnyakah kita untuk melakukan aksi, menguatkan perilaku-perilaku kebersamaan, komunikatif, musyawarohan, tahu diri, beradab, berpengetahuan, terampil, tahu diri. Dasar pijakan tahu diri itu karena mengetahui tentang diri, tentang hakikat diri. Berangkatnya itu karena mengetahui tentang diri, sehingga punya adab diri Tuhan yang telah dikenal di dalam hatinya. Maka kita akan menjadi sadar Allah telah memberikan akal, Allah telah memberikan tangan, mata, telinga ini sebagai potensi untuk berproses kembali kepada Allah karena tahu tentang diri, sehingga punya adab. Tanah yang kosong tidak dibiarkan, teman kita yang butuh disupport tidak kita biarkan, tapi kita support supaya dia belajar lebih baik, berkembang lebih baik, punya akhlak, punya pengetahuan. Artinya berpengetahuan ini orang yang sadar untuk belajar terus menerus, terlepas wawasannya banyak atau sidik. Orang yang berpengetahuan itu orang yang berciri, orang yang senang membaca enggak hanya buku ya, komunikasi, orang yang terampil itu orang yang pandai menempatkan diri di mana dia bertempat tinggal, bahkan di tempat yang baru. Itu orang yang terampil. Kita menjadi komunitas pemakmur dan pengelola. Oke. Kemudian ini kita ini saya gedein aja. Ini ayat yang sangat sering sekali ya. Ini tutupan saya baca karena nanti saya juga ada pertemuan, ada sesuatu juga. Jadi kalau kita sadar sebagai hamba dan orang yang beriman, kita akan menyadari keberadaan Dia, Zat Al-Ghaib yang Allah asmanya. Kenapa dikatakan bahwa Inna Allah, sungguh Allah itu memerintah. Jadi kita tuh punya daya kuat, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berpikir. Itu karena ada keberadaan Tuhan di dalam diri kita. Ada fitrahnya Allah yang didelesepke di dalam jiwa kita. Ada ruh ilahi, maksud saya ada ruh ilahi. Nafaktu min ruh, saya tiupkan ruh itu. Keberadaan Rasul ditunjukkan supaya kita terlahir tidak hanya secara daging tapi juga terlahir secara ruh. Maka saat ditunjukkan ini loh ruh yang dari Allah, Dia yang punya nama Allah. Sadar bahwa kita punya akal, kita punya telinga, kita punya hidung, kita punya kaki, kita punya tangan, memerintahkan kepada diri kita untuk bil adil, untuk berbuat adil, untuk berbuat adil. Adil itu proporsional, mengetahui tugas dan fungsi. Untuk apa kita itu ada tangan, kita ada mata, kita berbuat adil dalam diri kita.
Jadi kita tidak hanya menuntut keadilan, tapi kita sendiri tidak berbuat adil terhadap diri kita sendiri. Wal ihsan, ihsan itu melebur, berkolaborasi, menyatu, itu ihsan. Orang yang sadar menyatu, manunggaling kawula Gusti, menyatu, sadar bersama dengan diri Tuhan. Bismillah, bersadar dengan yang sang empu nama Allah. Maka kita berada di dalam sebuah perilaku ihsan. Perilaku yang jika tanpa dengan Tuhan nggak bisa apa-apa dan tidak ada apa-apanya, akan tetapi juga sadar karena kita diberi oleh Allah tangan, maka untuk berbuat baik tidak akan digunakan untuk membuat perilaku-perilaku yang merusak, karena sadar bahwa kita itu adalah bersama dengan diri Tuhan. Sadar di sini fakta dalam persaksian, bukan sadar ya saya bersama dengan Allah, tapi sadar bahwa zat yang punya asma Allah yang al-ghaib dikenali, sehingga di dalam sebuah kesadaran fakta rasa hati nurani. Wa ita'i dzil qurba, dan dengan membangun perilaku-perilaku kekerabatan, perilaku-perilaku kebersamaan, perilaku-perilaku kekeluargaan. Ini aja dimaknai fanatisme kerabat dekat, tapi ini sebuah bangunan. Sebuah bangunan membangun perilaku-perilaku kekeluargaan, perilaku-perilaku kebersamaan. Karena semua wasiat para nabi dan para rasul untuk menjadi penegak kehidupan itu tidak berpecah belah. Wa ita'idzi qurba. Mohon maaf jika ini agak bukan berarti mengurangi kasih sayang dan tidak maksud kita skeptis ya. Kalau di umumnya berbuat adil untuk orang lain, ihsan, berbuat baik, wa ita'idzi qurba, keluarga kan gitu kan, memperhatikan keluarga, kerabat dekat. Wa ita'i dzil qurba, itu inti. Orang mengatakan product knowledge gitu ya. Itu sebuah inti kehidupan ini membangun kepedulian, komunikasi, empati, mendukung, maklum, tapi bukan berarti kemudian kita kalau ada wong nyolong, maklum, wong memang butuh sangu, maklum, kemudian menang ya enggak begitu. Ada gerakan gitu loh, ada orang itu berlatih peduli gitu loh, peduli. Aja dadi wong sing enggak mau tahu, peduli. Wa ita'il qurba, untuk terjadi sebuah kerekatan, kekerabatan, kebersamaan. Jangan berat untuk berkomunikasi, jangan berat untuk bersinggungan. Kesadaran sebagai diri yang satu dari Tuhan sendiri. Wa yanha 'anil fahsya. Kemudian perilaku-perilakunya adalah perilaku-perilaku yang mencegah fahsya. Perilaku-perilaku yang rasionalnya kita itu adalah dari diri yang satu, tapi faktanya kita tukaran. Itu berarti fahsya. Enggak rasional, enggak masuk akal. Wal mungkar, enggak gelem dijak bebarengan dan kebersamaan, suka mengolok, suka membuli. Itu wa ita'idzi qurba. Ini ayat yang memang kalau kita berbicara perihal baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, wujudnya negara kang tata titi Trengkartora Harjo, kalau mengacu kepada ayat berat memang, kayak tangeh lamun gitu loh. Satu sisi kita maklum, tapi ojo meneng juga. Pamannya ada orang yang melakukan kesalahan, ya kita maklum, tapi satu sisi kita juga mendatangi,
Sing bener ngene loh, kalau menurut saya, pendapat saya yang saya terima dalam sebuah kajian, dalam sebuah kebenaran itu begini. Yang satunya, oh iya toh. Tapi nek menurut saya enggak iso, wis salah. Bapaknya kan begitu, langsung kita yura iso eyel-eyelan akhir tukaran. Ya enggak sido digelar kan. Saat kita tuh maklum pun gak jadi digelar. Kabeh maklum, wis meneng kabeh gitu. Meneng kabeh. Aras-arasan nyiram pas gak nek udan blas. Ya maklum jenenge wong yen duwe kesel. Ya maklum wong montor gembos. Ya nuntun ki ya abot. Males. Ya maklum jenenge menungso ki yen duwe rasa males, dikai tugas pekerjaan dari ustad, santrine kabeh gak ada sing ngerjakan. Kabeh ustate ya maklum lah. Gak apa-apa. Ujian gak ada sing iso jawab. Ya maklum jenenge menungso iki nggone salah lan luput. Ya wajar nek gak iso jawab. Pamar kan gitu. Lah ngono lah ya rusak to jenenge. Kabeh dimaklumi. Dimaklum seperti apa yang dapat ditolerir kan gitu. Toleransi tolerir gitu seperti apa. Ya menggabungkan hiperbola ini, kita maklum tapi tetap bergerak untuk membenahi. Kita maklum, ya maklum mung jenenge manungsa iki duwe males. Tapi kemudian piye carane mensupport, mendorong supaya dapat menghilangkan, syukur-syukur dapat menghilangkan rasa aras-arasene kuwi. Mungkin urung sarapan, mungkin sarapannya kakean, kan bisa jadi. Kurang sarapan ya aras-arasan, kakean sarapan ya ngantuk aras-arasan. Jadi yang tidak disadari itu begini, bil adil itu bareng. Perilaku kita itu disertainya dengan sebuah perilaku yang adil, bil adil. Jadi bukan untuk mengadili orang lain, mengadili lingkungan sana sini itu berangkatnya dari diri dulu. Mampu membuat dirinya itu bisa berbuat adil di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat di mana kita tinggal. Secara proporsional terhadap diri kita, tangan untuk apa, otak untuk apa, fungsinya apa, itu adil. Penekanannya ini wa itai dzil qurba, kita membangun komunitas ini. Kita membangun komunitas, sebab alatnya segala sesuatunya dunia ini alatnya untuk membangun bebarengan kebersamaan, untuk komunikasi. Komunikasi itu komunikatif, lapang dada, nyeger, gak usah tegang-tegangan kan gitu. Tapi diseriusi tapi nggak tegang. Ya itu kan dua hal yang juga menjadi apa jenenge? Kadang bukan ironi ya. Seperti pertentangan. Ya kita bangun itu demi sebuah keselamatan bersama, keselamatan kehidupan kita, komunitas kita, bahkan bangsa negara kita. Yang mana yang namanya keadilan, yang kan kalau kita mau jujur, banyak orang yang menuntut keadilan, sana nuntut, sini nuntut, semuanya kan meminta keadilan. Terlepas terkadang dirinya juga nggak bisa berbuat adil.
Tapi faktanya kan juga tidak segera wujud yang namanya adil dan makmur. Padahal semua orang mengetahui definisi tentang adil. Orang Indonesia nek ditakoi semuanya menjawab, tegakkan NKRI harga mati, berpancasila, Pancasila 1, 2, 3, 5, keadilan sosial, semuanya kan mengatakan keadilan, adil. Tapi kenapa kok enggak wujud-wujud? Karena pijakan knowledge-nya, pijakan inti sebuah ilmunya itu adalah pandai mengadili diri sendiri, itu tidak direalisasikan, tidak diwujudkan adanya program. Makna keadilan sosial itu berangkat dari mengadili diri. Ya memang aneh tuh orang itu kalau kita membuat pengadilan, mengadili diri sendiri begitu ya. Ya coba aja yang buat kejaksaan. Kejaksaan mengadili diri sendiri. Itu kan harus mengenali dirinya sendiri. Luar biasa sebenarnya ayat ini jika mereka panjang lebar. Ayat ini tuh sering diungkap di dalam Jumatan ya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Kemudian wal baghi itu provokator. Jadi ojo dadi wong sing seneng provokasi, memecah belah. Orang sing sok ora roh apa-apa ning sok tahu, maka disebut bagong kan gitu. Diwayangkan bagong kan dari kata bagus kan gitu, bagong. Yaitu kemalakum tadzakkarun. Aja dadi wong sing pemecah belah, suka memprovokasi, menjadi perusak situasi. Okay. Tapi bagaimana menjadi ya'idukum la'alakum tadzakkarun. Bagaimana menjadi situasi lingkungan yang terbangun dengan harmonisasinya, keserasiannya, maka akan mendorong kita menjadi damai tentram dalam ingatan rasa hati menuju kepada dia yang dikenali di dalam rasa hatinya. Saya kira itu hanya untuk mengukuhkan saja ya. Kondisi kan memang seperti ini. Nek rasan-rasan ngelokke, menjatuhkan, ngeluh itu enggak butuh ada pendidikannya. Jadi kalau kita tuh pengen ngelokne orang lain, kita mau cari kelemahan orang lain, mencari kekurangan, kesalahan, dosa orang lain, bahkan itu gak perlu sekolah, gak perlu dalil. Golek kesalahan dia itu gak perlu dalil. Ben wong iso. Tapi pada saat kita menanamkan rasa cinta, sehingga cinta ini akan mendorong sebuah perilaku kebaikan. Itu yang memang yang butuh dilatih. Maka perilaku ego atau individual, bagaimana untuk menjadi perilaku komunikatif dan berkepedulian. Perilaku yang hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Perilaku ego itu, makna ego itu perilaku yang orientasi berpikirnya hanya untuk memenuhi nafsu jasadiahnya, kesenangan dirinya. Itu namanya perilaku ego, individualis.
Kalau ego secara diri, maka gerakannya akan universal, gerakannya akan rahmatan lil alamin. Karena diri yang berada di dalam jiwa, fitrahnya manusia yang asal dari Tuhan, itu dari diri yang satu semuanya ini. Dari ruh Tuhan sendiri. Tapi berlaku yang tidak sadar, adanya diri, adanya fitrah manusia yang asal dari fitrahnya Allah. Saat itu tidak dikenali, maka menjadi perilaku ego. Kemudian perilaku persaingan, perilaku kompetisi, kita geser menjadi perilaku bersama, kolaborasi, kerjasama. Kita ikatkan dengan ikatan mahabbah birauhilah. Oke, saya kira begitu. Rabbana ma khalaqtal batil subhana faqina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia apapun yang kejadian ada di dunia ini guna untuk memasucikan keberadaan Dia. Faqina adzabannar, dan supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit hati, kotoran-kotorannya hati, regete pikiran, rusaknya saraf-saraf berpikir. Maka tidak ada sesuatu pun yang Allah telah ciptakan ini sia-sia. Maka dengan bersandar, Robbana, dengan bersandar, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batal, guna memasucikan keberadaan Dia. Semoga dalam ridha Allah, semoga dalam maghfirahnya mendapatkan ber-beran pangestu guru wasita. Ya. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.